Bayangkan kamu sedang duduk di depan cermin, memandangi wajahmu sendiri setelah 1 bulan penuh bekerja keras. Kamu mengingat betapa melelahkannya pekerjaan yang kamu lakukan, bagaimana kamu menahan keinginan untuk belanja ini dan itu, tapi tetap saja di akhir bulan, uangmu menguap begitu saja. Gaji datang dan pergi seperti angin lewat. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang disimpan. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Rasanya frustrasi, bukan? Lalu kamu bertanya dalam hati, sebenarnya salahnya di mana? Banyak orang merasa sudah cukup hemat, sudah tidak belanja yang aneh-aneh, bahkan sudah merasa miskin selama sebulan penuh. Tapi tetap saja, tabungan tidak pernah bertambah. Bahkan untuk menyisihkan Rp50.000 pun terasa seperti tantangan. Padahal gaji itu datang setiap bulan, tetap, dan kadang bahkan naik. Tapi kenapa tetap tidak bisa nabung? Masalahnya bukan hanya soal besar atau kecilnya penghasilan. Tapi lebih ke bagaimana kamu mengelola uang itu. Sama seperti air, kalau tidak ditampung dengan baik, pasti akan bocor kemana-mana. Bahkan ember besar pun akan habis jika dasarnya bolong. Maka, pertanyaannya bukan lagi berapa banyak uangmu, tapi seberapa rapat kamu menjaga aliran uangmu. Untuk itu, di video ini kita akan membahas 10 trik mengelola uang agar kamu bisa nabung setiap bulan. Bukan sekadar teori, tapi trik yang membumi, yang bisa kamu praktekkan bahkan mulai dari gaji UMR sekalipun. Karena sejatinya, menabung bukan tentang sisa, tapi tentang niat dan strategi. Dan kalau kamu bisa mengelola dengan benar, kamu akan terkejut betapa banyak uang yang sebenarnya bisa kamu sisihkan setiap bulannya. Mari kita mulai dari trik yang pertama. Trik pertama, pisahkan uang sejak hari pertama gajian. Bayangkan kamu sedang memegang segepok uang tunai. Baru saja gajian. Masih utuh. Masih segar. Di titik inilah keputusan paling penting harus kamu buat. Karena justru pada saat gajian itulah, kamu berada di titik paling rentan. Semuanya masih terasa bisa, semua kebutuhan masih terasa masih cukup, dan semua keinginan tiba-tiba terasa masuk akal. Itulah mengapa, jika kamu menunggu akhir bulan untuk mulai menabung, kamu sudah kalah sejak awal. Kamu perlu memisahkan uang tabungan sejak hari pertama gajian. Bukan nanti, bukan besok, tapi saat itu juga. Karena menabung dari sisa belanja itu seperti berharap bisa menyimpan air setelah memakainya seharian. Airnya pasti habis duluan. Sama halnya dengan uang. Kalau kamu menunggu sampai akhir bulan, pasti sudah keburu habis. Cara paling mudah adalah dengan langsung mentransfer sebagian gaji ke rekening yang berbeda. Buat satu rekening khusus untuk tabungan, dan jangan dihubungkan ke aplikasi belanja atau e-wallet. Biarkan rekening itu diam, seperti brankas. Kalau perlu, buat kartu ATM-nya hilang sekalian. Jangan disentuh. Jangan diganggu. Kalau kamu lebih suka metode tradisional, kamu bisa gunakan metode amplop. Siapkan satu amplop kosong, tulis tabungan bulan ini, dan isi dengan uang tunai yang sudah kamu niatkan sejak awal. Letakkan di tempat yang tidak mudah kamu ambil begitu saja. Boleh di lemari, boleh di dalam buku, yang penting tersembunyi dari mata. Lalu berapa banyak yang harus kamu tabung di awal bulan? Tidak harus muluk-muluk. Kamu bisa mulai dari 10% dari gaji. Kalau kamu bergaji 3 juta, berarti 300.000. Kalau kamu merasa itu terlalu berat, mulai dari 5% pun tidak masalah. Yang penting adalah konsistensi. Karena dalam menabung, konsistensi lebih penting daripada jumlah. Coba bayangkan, kalau kamu berhasil menyisihkan Rp300.000 setiap bulan selama 1 tahun penuh, kamu sudah punya Rp3.600.000 di akhir tahun. Tanpa perlu usaha tambahan. Hanya dengan niat, dan trik sederhana memisahkan uang di hari pertama gajian. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah orang menunggu, lebih dulu merasa aman, baru menabung. Tapi keamanan finansial justru datang setelah kamu terbiasa menyisihkan, bukan sebaliknya. Kamu tidak akan pernah merasa benar-benar cukup kalau kamu menunggu dulu. Karena gaya hidup akan terus menyesuaikan pendapatan. Naik sedikit, pengeluaran juga naik. Dan siklus itu akan terus terjadi tanpa akhir. Maka kuncinya adalah, menabung lebih dulu, baru sisanya kamu pakai untuk hidup. Bukan sebaliknya.
Apakah itu berarti kamu harus hidup sangat hemat dan menyiksa diri? Tentu tidak. Menabung bukan berarti menyiksa. Tapi kamu perlu belajar membuat prioritas. Mana yang benar-benar kamu butuhkan, mana yang hanya sekadar ingin. Jadi mulai sekarang, begitu kamu menerima gaji, langsung pisahkan. Anggap uang itu tidak ada. Lupakan. Abaikan. Karena hanya dengan begitu kamu bisa membentuk kebiasaan. Dan begitu kebiasaan itu terbentuk, kamu akan melihat betapa menabung itu ternyata bukan hal yang mustahil. Bahkan kamu akan merasa aneh jika 1 bulan berlalu tanpa menabung. Itulah kekuatan dari trik pertama ini. Sederhana, tapi sangat berdampak. Trik kedua, catat semua pengeluaran, sekecil apapun itu. Bayangkan kamu sedang menimba air dari sumur, tapi setiap kali kamu angkat embernya, airnya tinggal separuh. Kamu cek embernya, ternyata ada lubang kecil di dasar. Air menetes sedikit demi sedikit, nyaris tak terlihat. Tapi lama-lama, itulah yang bikin embermu kosong. Begitu juga dengan uang. Seringkali kita merasa sudah cukup hemat, tapi di akhir bulan tetap saja keuangan jebol. Ternyata bukan karena pengeluaran besar, tapi justru karena kebocoran kecil yang tak terlihat. Kebocoran itu bernama pengeluaran kecil tak tercatat. Kita membeli kopi 15.000, lalu beli gorengan 8.000, bayar parkir 2.000, isi ulang pulsa 10.000, dan semua itu terasa kecil sehingga kita mengabaikannya. Tapi coba kalau kamu jumlahkan semua pengeluaran kecil itu selama sebulan. Bisa jadi mencapai ratusan ribu, bahkan lebih. Maka dari itu, trik kedua ini sangat penting. Catat semua pengeluaran, sekecil apapun. Mencatat pengeluaran bukan hanya soal administrasi, tapi soal kesadaran. Karena begitu kamu menulis pengeluaranmu, kamu akan mulai sadar pola hidupmu sendiri. Kamu akan tahu kemana saja uangmu pergi. Dan kesadaran itu adalah langkah awal untuk memperbaiki kebiasaan finansialmu. Sekarang bayangkan kamu punya sebuah buku kecil, atau aplikasi catatan di ponselmu. Setiap kali kamu mengeluarkan uang, kamu langsung tulis, beli kopi 15.000, parkir motor 2.000, donat 10.000. Cuma butuh waktu 5 detik. Tapi efeknya luar biasa. Karena dalam waktu 1 minggu saja, kamu akan mulai melihat polanya. Kamu akan sadar, oh, ternyata aku beli kopi di luar hampir tiap hari ya. Atau, wah, jajananku tiap malam bisa sampai 200.000 per minggu. Dan dari kesadaran itu, kamu bisa mulai ambil keputusan. Kamu tidak perlu langsung berhenti total. Tapi kamu bisa mulai dengan mengurangi. Kalau sebelumnya beli kopi 5 kali seminggu, kurangi jadi 2 kali. Kalau sebelumnya jajan malam hampir tiap hari, mulai pilih hari tertentu saja. Mencatat pengeluaran juga akan membantu kamu untuk membedakan mana pengeluaran yang memang perlu, dan mana yang cuma impulsif. Pernahkah kamu tiba-tiba beli sesuatu karena tergoda promo atau diskon? Lalu setelah beberapa hari, barang itu tidak kamu pakai sama sekali? Itu adalah pengeluaran impulsif. Dan itu bisa kamu kendalikan kalau kamu punya catatan. Ketika kamu sadar bahwa kamu sudah habiskan 1 juta hanya untuk hal-hal kecil yang tidak benar-benar kamu butuhkan, kamu akan mulai berpikir 2 kali sebelum belanja. Sekarang, mungkin kamu bertanya, apa harus benar-benar semua dicatat? Bahkan uang parkir 1.000 pun. Iya, justru dimulai dari yang kecil. Karena kalau kamu membiasakan mencatat pengeluaran kecil, mencatat pengeluaran besar akan terasa lebih wajar. Tapi kalau kamu hanya mencatat pengeluaran besar, kamu akan kehilangan jejak dari kebocoran kecil yang justru lebih berbahaya. Ingat, dalam dunia keuangan, bukan hanya badai besar yang membuat kapal tenggelam, tapi juga lubang kecil yang tak disadari. Selain itu, mencatat pengeluaran juga membuat kamu lebih menghargai uang. Karena saat kamu tulis, beli es teh manis 7.000, kamu akan mulai berpikir, apa tadi benar-benar perlu beli es teh? Atau cuma ikut-ikutan teman? Dari kebiasaan ini, kamu bisa mulai membuat keputusan yang lebih cerdas. Dan yang menarik, mencatat pengeluaran juga bisa menjadi alat untuk evaluasi bulanan. Misalnya, di akhir bulan, kamu bisa buka semua catatan dan lihat, di minggu kedua aku banyak sekali makan di luar. Tapi di minggu keempat, aku lebih sering masak sendiri. Nah,
Dari situ kamu tahu strategi mana yang lebih efektif untuk menekan pengeluaran. Kalau kamu orang yang sibuk, kamu bisa jadwalkan waktu khusus setiap malam untuk mencatat pengeluaran hari itu. 5 menit sebelum tidur. Atau kalau kamu sering pegang HP, cukup buat grup chat khusus dengan dirimu sendiri di aplikasi pesan, lalu tulis semua pengeluaran harian di situ. Ada juga banyak aplikasi pencatat keuangan sederhana yang bisa kamu pakai. Tapi kalau kamu merasa lebih nyaman dengan catatan fisik, gunakan buku kecil. Yang penting bukan medianya, tapi konsistensinya. Ingat, kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kamu sadari. Dan kamu tidak akan sadar kalau kamu tidak pernah mencatat. Maka mulai hari ini, jadikan mencatat pengeluaran sebagai kebiasaan. Bukan hanya karena ingin hemat, tapi karena ingin tahu dan ingin berkembang. Karena orang yang sadar kemana uangnya pergi, adalah orang yang bisa mengarahkan uangnya ke tempat yang benar. Dan kalau kamu sudah tahu kemana uangmu bocor, kamu bisa mulai menutup lubang-lubang kecil itu. Sedikit demi sedikit, kamu akan mulai punya sisa. Dan dari sisa itu, kamu bisa mulai menabung. Semuanya dimulai dari catatan sederhana. Tapi hasil akhirnya bisa luar biasa. Trik ketiga, bedakan antara kebutuhan dan keinginan dengan jujur. Pernahkah kamu merasa sangat ingin membeli sesuatu, dan kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa itu adalah kebutuhan? Padahal, kalau dipikir-pikir lebih dalam, itu hanyalah keinginan yang menyamar. Misalnya begini, kamu lihat promo sepatu baru, dan kamu bilang ke diri sendiri, aku butuh ini buat kerja. Padahal di rumah kamu masih punya 3 pasang sepatu yang layak pakai. Tapi karena yang ini model terbaru, warnanya cocok dengan gaya kamu, dan diskonnya cuma hari ini, kamu jadi merasa butuh. Dan disitulah jebakannya. Banyak orang kesulitan mengatur keuangan bukan karena mereka boros secara terang-terangan, tapi karena mereka sering tertipu oleh keinginan yang mereka anggap sebagai kebutuhan. Keinginan yang didorong emosi, lalu dilapisi dengan pembenaran. Padahal, salah satu kunci terbesar dalam mengelola uang agar bisa menabung adalah kemampuan untuk membedakan dengan jujur antara yang benar-benar dibutuhkan dan yang sekadar diinginkan. Coba sekarang kamu bayangkan 2 keranjang. Satu keranjang berisi kebutuhan, satu lagi berisi keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang jika tidak dipenuhi, hidupmu akan terganggu secara fisik maupun mental. Seperti makan, tempat tinggal, transportasi ke tempat kerja, dan pakaian layak pakai. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang bisa membuat hidup lebih nyaman, menyenangkan, atau terlihat lebih menarik, tapi bukan hal yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup. Tentu saja kita semua berhak menikmati hidup. Tidak ada yang salah dengan membeli sesuatu yang menyenangkan hati. Tapi masalahnya muncul ketika keinginan mengalahkan kebutuhan, dan semua uang habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendesak. Mari kita ambil contoh sederhana. Seseorang gajian 5 juta rupiah. Dia bayar kosan 1.500.000. Lalu beli kebutuhan dapur dan makan sehari-hari sekitar 1 juta. Transportasi dan tagihan bulanan habis 1 juta lagi. Total sudah 3,5 juta rupiah. Masih ada 1,5 juta sisa. Seharusnya cukup untuk menabung sebagian. Tapi apa yang terjadi? Karena merasa sudah bayar semua kewajiban, dia merasa berhak untuk memanjakan diri. Mulai dari beli skincare yang sebenarnya belum habis, ikut langganan platform hiburan tambahan, jajan makanan online hampir setiap malam, beli kaos lucu yang sedang viral, dan tiba-tiba uang sisa tadi pun lenyap dalam seminggu. Ketika ditanya, itu semua memang perlu? Jawabannya seringkali, ya perlu dong, masa kita hidup cuma buat bayar tagihan? Pernyataan itu memang tidak salah. Tapi kalau dipikirkan baik-baik, hidup juga bukan soal memuaskan semua keinginan. Hidup adalah soal prioritas. Dan keuangan yang sehat tidak lahir dari pemuasan, tapi dari pengelolaan. Salah satu cara terbaik untuk mulai membedakan kebutuhan dan keinginan adalah dengan melakukan tes waktu. Ketika kamu ingin membeli sesuatu, jangan langsung beli. Tunggu dulu 1 atau 2 hari. Lihat apakah kamu masih merasa ingin barang itu. Kalau setelah 2 hari keinginan itu hilang, berarti itu bukan kebutuhan, hanya dorongan sesaat. Banyak orang berhasil menghindari pembelian yang tidak perlu hanya dengan menunda keputusan selama 2 hari. Karena emosi itu naik turun. Tapi kebutuhan sejati tetap terasa penting meskipun sudah lewat beberapa hari. Selain itu,
Kamu juga bisa membuat daftar kebutuhan tetap bulanan. Tuliskan di awal bulan apa saja yang benar-benar kamu butuhkan. Setiap kali kamu tergoda belanja sesuatu, cek dulu daftar itu. Kalau barang yang kamu incar tidak masuk daftar, besar kemungkinan itu cuma keinginan. Jujur pada diri sendiri juga penting. Jangan biasakan diri untuk memanipulasi alasan. Jangan terlalu mudah memberi pembenaran. Karena semakin sering kamu membohongi dirimu sendiri, semakin sulit kamu membangun disiplin keuangan. Cobalah lihat di sekitarmu. Ada begitu banyak orang yang sebenarnya penghasilannya tidak lebih tinggi dari kamu, tapi bisa menabung, bahkan investasi. Apa rahasianya? Bukan karena mereka lebih kaya, tapi karena mereka punya kontrol. Mereka bisa bilang, tidak, pada keinginan yang tidak penting, demi bisa berkata, ya, pada masa depan mereka sendiri. Mengatur uang bukan berarti kamu tidak boleh bahagia. Tapi kamu harus tahu kapan saatnya menikmati, dan kapan saatnya menahan diri. Karena menahan keinginan hari ini, bisa memberimu ketenangan besar di kemudian hari. Bayangkan betapa nyamannya kalau suatu hari kamu bisa berkata, aku punya tabungan yang cukup. Kalau ada apa-apa, aku siap. Dan semua itu dimulai dari kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi mulai sekarang, sebelum mengeluarkan uang, berhenti sejenak dan tanya pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar butuh ini? Atau ini cuma keinginan yang lagi menyamar jadi kebutuhan? Jika kamu bisa menjawab dengan jujur, kamu sudah selangkah lebih dekat untuk bisa menabung setiap bulan. Karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh emosi belanja, tapi oleh akal sehat dan rencana hidupmu sendiri. Trik keempat, gunakan sistem budget harian agar tidak kebobolan. Coba bayangkan kamu sedang berjalan di atas jembatan bambu yang panjang. Kalau kamu tidak tahu batas langkahmu, tidak tahu mana bagian yang rapuh dan mana yang kuat, bisa-bisa kamu terjatuh di tengah jalan. Begitu juga dengan keuangan. Tanpa batasan harian, kamu akan dengan mudah melangkah terlalu jauh dan jatuh di pertengahan bulan. Banyak orang merasa bahwa mereka bisa mengatur pengeluaran secara perasaan. Mereka merasa, kayaknya hari ini masih aman deh kalau jajan segini. Tapi kenyataannya, begitu akhir bulan datang, mereka terkejut. Dompet sudah kering, rekening sudah kosong, dan mereka tidak tahu kemana perginya semua uang itu. Itulah mengapa kamu perlu sistem. Salah satu sistem paling efektif dan mudah diterapkan adalah sistem budget harian. Apa itu budget harian? Sederhananya begini, daripada kamu mengatur uang per bulan dan berharap semua bisa berjalan lancar, kamu pecah uang itu menjadi bagian kecil per hari. Setiap hari kamu hanya boleh menggunakan uang sesuai jatah hari itu. Tidak lebih. Misalnya, kamu punya sisa uang 2 juta rupiah setelah bayar semua kebutuhan tetap di awal bulan. Lalu kamu hitung bahwa bulan ini ada 30 hari. Maka 2 juta dibagi 30 hari. Artinya kamu hanya boleh menggunakan sekitar Rp66.000 per hari. Angka ini bukan patokan mutlak, tapi prinsipnya adalah, kamu menetapkan batas harian untuk mencegah pengeluaran tidak terkontrol. Dan jika satu hari kamu menggunakan lebih dari batas itu, maka hari berikutnya kamu harus menyesuaikan. Artinya, kamu harus mengembalikan kelebihan itu di hari-hari berikutnya. Sistem ini mungkin terdengar kaku di awal, tapi percayalah, sistem inilah yang akan menyelamatkanmu dari kebobolan tak terasa. Banyak orang menggunakan sistem ini dengan cara sangat sederhana. Mereka ambil uang tunai, lalu masukkan ke dalam amplop kecil untuk setiap hari. Di atas amplop ditulis, hari 1, hari 2, hari 3, dan seterusnya. Setiap pagi mereka ambil satu amplop, dan hanya boleh menggunakan uang dari amplop hari itu. Kalau kamu tidak nyaman pakai metode amplop fisik, kamu bisa pakai aplikasi keuangan sederhana di ponsel untuk mencatat penggunaan harianmu. Atau, kamu bisa pakai dompet digital khusus yang tidak terhubung ke rekening utama. Isilah setiap pagi sesuai budget harianmu. Kelebihan dari sistem ini adalah kamu jadi lebih sadar setiap kali ingin jajan. Misalnya kamu sedang antre di minimarket, melihat snack kesukaanmu, lalu kamu sadar, hari ini jatahku tinggal 20.000. Kalau aku beli ini, nanti uang makan siangku berkurang. Dan dari kesadaran itu, kamu mulai belajar membuat prioritas. Banyak orang tidak bisa menabung bukan karena penghasilannya kecil,
Tapi karena mereka tidak punya kontrol harian, mereka hidup dengan sistem nanti juga cukup, padahal nyatanya selalu kurang. Sistem budget harian juga membuatmu lebih mudah mengatur pengeluaran tak terduga. Karena jika ada hari-hari tertentu kamu tidak menggunakan uang harianmu secara penuh, sisanya bisa kamu simpan untuk keadaan darurat. Misalnya, hari ini kamu hanya pakai 50.000 dari jatah 66.000. Berarti ada sisa 16.000. Nah, uang itu jangan dibelanjakan besok. Simpan sebagai cadangan. Karena suatu hari nanti kamu pasti menghadapi situasi di mana pengeluaranmu lebih besar dari biasanya. Misalnya saat teman ulang tahun, atau ada iuran mendadak, atau saat kamu butuh transportasi tambahan. Sistem ini juga akan memperkuat disiplinmu. Karena setiap hari kamu punya latihan kecil untuk mengatur keinginan. Kamu belajar memilih. Kamu belajar menolak. Dan yang paling penting, kamu belajar merencanakan. Dalam jangka panjang, kamu tidak hanya menjadi lebih hemat, tapi juga lebih tenang secara mental. Karena kamu tidak lagi hidup dalam kekhawatiran akhir bulan. Kamu tahu persis berapa yang boleh kamu keluarkan hari ini. Dan kamu tahu, jika kamu konsisten, kamu akan tetap punya sisa untuk ditabung di akhir bulan. Memang, akan ada masa-masa di mana kamu tergoda untuk menyalip budget harianmu. Misalnya saat kamu jalan-jalan ke mall, atau saat kamu merasa stres dan ingin belanja sebagai pelampiasan. Tapi justru disitulah kekuatanmu akan diuji. Kalau kamu berhasil melewati godaan itu sekali, 2 kali, kamu akan mulai terbiasa. Dan lama-lama kamu tidak lagi tergoda. Kamu tahu, kesenangan sesaat tidak sebanding dengan rasa lega punya tabungan. Sistem budget harian ini cocok untuk siapapun. Untuk yang bergaji besar maupun kecil. Untuk pekerja kantoran, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga. Karena prinsip dasarnya adalah pengendalian. Bukan soal besar kecilnya uang, tapi seberapa bijak kamu memakainya. Jadi mulai hari ini, cobalah hitung berapa uang yang kamu punya untuk kebutuhan fleksibel bulan ini. Lalu pecah menjadi bagian harian. Tulis, ingat, atau atur alarm sebagai pengingat. Dan patuhi batas itu. Kamu akan mulai merasakan bedanya dalam seminggu. Kamu akan merasa lebih tenang, lebih terarah, dan perlahan, kamu akan mulai melihat tabunganmu tumbuh. Bukan karena kamu mendapat penghasilan tambahan, tapi karena kamu sudah belajar mengatur langkahmu sendiri. 1 hari, 1 jatah, 1 kemenangan kecil setiap kali kamu berhasil menahan godaan. Dan dalam dunia keuangan, kemenangan kecil itulah yang akan membawamu ke masa depan yang besar. Trik kelima, belajar mengelola gaya hidup agar tidak selalu mengikuti tren. Pernahkah kamu merasa puas setelah membeli barang baru? Entah itu baju, sepatu, gadget, atau aksesoris? Rasanya menyenangkan, bukan? Seperti ada rasa bangga, percaya diri meningkat, dan sesaat hidup terasa lebih berwarna. Tapi, beberapa hari kemudian, barang itu mulai terlihat biasa saja. Rasa senangnya hilang. Dan tanpa sadar, kamu mulai mencari barang baru lagi. Entah itu yang sedang diskon, yang lagi viral, atau sekadar yang terlihat keren di media sosial. Itulah yang dinamakan efek gaya hidup konsumtif berbasis tren. Gaya hidup seperti ini sering tidak terasa. Kita merasa belanja itu hanya sesekali. Kita merasa, wajar kok kalau ngikutin tren, kan semua orang juga begitu. Tapi perlahan-lahan, kebiasaan ini membuat kita mengeluarkan uang bukan berdasarkan kebutuhan, bukan karena manfaatnya, tapi karena dorongan sosial dan rasa takut ketinggalan zaman. Coba kamu bayangkan ada 2 orang dengan penghasilan yang sama. Sebut saja, 5 juta rupiah per bulan. Yang satu hidup dengan gaya sederhana. Dia tidak selalu beli barang terbaru, tidak ikut-ikutan tren, dan fokus pada apa yang benar-benar dia perlukan. Yang satu lagi, selalu ikut arus. Kalau temannya beli tas baru, dia pun beli. Kalau teman kantornya pakai parfum mahal, dia juga merasa harus punya. Kalau lagi tren Staycation, dia langsung pesan hotel. Tanpa pikir panjang. Setelah 6 bulan, yang pertama punya tabungan 2 juta rupiah. Yang kedua malah punya utang paylater karena pengeluaran selalu lebih besar dari gaji. Padahal, penghasilan mereka sama. Yang membedakan adalah cara mereka mengelola gaya hidup.
Mengelola gaya hidup bukan berarti kamu harus hidup miskin atau menyiksa diri. Bukan juga berarti kamu harus menolak semua bentuk kesenangan. Tapi kamu perlu bisa membedakan mana yang kamu lakukan karena benar-benar ingin dan butuh, dan mana yang kamu lakukan hanya karena takut merasa kurang keren. Sekarang, mari kita lihat kenyataan sosial di sekitar kita. Media sosial adalah tempat yang sangat kuat dalam membentuk persepsi kita. Kita melihat teman-teman update foto liburan, beli barang baru, makan di kafe mahal. Dan tanpa sadar, kita merasa harus melakukan hal yang sama. Padahal, yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari hidup mereka. Kita tidak tahu kondisi keuangan mereka sesungguhnya. Kita tidak tahu apakah barang-barang itu dibeli tunai atau kredit. Kita tidak tahu apakah di balik senyum mereka ada stres karena tagihan menumpuk. Tapi kita tetap terpengaruh. Dan akhirnya, kita mulai mengukur kebahagiaan dengan apa yang terlihat oleh orang lain, bukan oleh apa yang benar-benar kita butuhkan. Kalau kamu ingin bisa menabung, kamu harus mulai berani berkata, "Aku tidak harus ikut-ikutan." Kamu harus berani punya gaya hidup sendiri, yang sesuai dengan penghasilanmu, dengan prioritas hidupmu, dan dengan tujuan jangka panjangmu. Karena apa gunanya tampil keren di luar? Kalau di dalam kamu gelisah karena uang selalu habis, cobalah mulai dari hal kecil. Misalnya, saat ada promo besar-besaran, jangan langsung tergoda. Tanyakan pada dirimu sendiri, kalau tidak sedang diskon, apakah aku tetap akan beli barang ini? Kalau jawabannya tidak, berarti itu hanya godaan sesaat. Atau saat teman-teman mengajak nongkrong di tempat mahal, kamu bisa sesekali menolak dengan halus. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Cukup bilang, "Aku lagi jaga keuangan bulan ini." Atau, "Aku udah ada rencana lain." Kamu tidak sedang menyia-nyiakan hubungan sosial. Kamu sedang menyelamatkan dirimu dari tekanan sosial yang tidak sehat. Ingat, teman sejati tidak akan mengukur nilaimu dari barang yang kamu pakai, tapi dari cara kamu bersikap, berbicara, dan memperlakukan orang lain. Dan satu hal lagi, mengelola gaya hidup juga berarti mengenali kebiasaan kecil yang boros. Misalnya, kamu suka ngopi di kafe setiap hari. Harga satu gelas kopi 25.000. Dalam sebulan, itu sudah 750.000. Padahal kamu bisa bikin kopi sendiri di rumah dengan harga 5.000 per hari. Selisihnya bisa jadi tabungan. Atau kamu suka pesan makanan online setiap malam. Sekali pesan bisa 100.000. Tapi kalau kamu masak sendiri, bisa hemat hingga setengahnya. Bukan berarti kamu harus berhenti total. Tapi kalau kamu bisa mengurangi frekuensinya, kamu sudah menang banyak. Kuncinya adalah, sadari pola hidupmu sendiri, lalu buat keputusan yang lebih cerdas. Mulai sekarang, latih dirimu untuk tidak selalu terbawa arus. Buat standar gaya hidupmu sendiri, bukan berdasarkan orang lain, tapi berdasarkan kebutuhan dan kemampuanmu. Karena hidup itu bukan perlombaan siapa yang paling keren di luar, tapi siapa yang paling tenang dan aman di dalam. Dan ketenangan finansial, itu tidak bisa dibeli dengan penampilan. Jadi, kamu punya pilihan, tetap mengejar tren yang tak ada habisnya, atau mulai menata gaya hidupmu agar kamu bisa menabung, berkembang, dan mencapai hal-hal besar yang lebih berarti dalam hidupmu. Trik ke-6. Bangun kebiasaan menabung otomatis walau jumlahnya kecil. Kita seringkali mengira bahwa menabung harus dimulai dengan jumlah besar. Padahal, yang paling penting dalam menabung bukanlah jumlahnya, tapi kebiasaannya. Karena kebiasaan itu seperti benih. Sekecil apapun, jika dipelihara dengan konsisten, dia akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Bayangkan kamu punya kebiasaan menabung Rp10.000 setiap hari. Jumlah yang bahkan sering kita keluarkan tanpa pikir panjang hanya untuk jajan. Tapi kalau kamu konsisten, 10.000 sehari menjadi 300.000 dalam sebulan. Dan dalam setahun, kamu punya 3.600.000. Jumlah yang tidak sedikit. Apalagi kalau kamu sebelumnya merasa tidak pernah bisa menabung. Masalahnya, kita seringkali tidak menyadari potensi dari jumlah kecil. Kita merasa, paling cuma 5.000. Apa gunanya? Tapi justru dari rasa meremehkan itulah, uangmu sering bocor tanpa terasa. Maka dari itu, salah satu trik penting agar bisa nabung tiap bulan adalah dengan membangun sistem menabung otomatis, bahkan untuk jumlah yang kecil.
Ada beberapa cara untuk menerapkannya. Pertama, kamu bisa manfaatkan fitur auto debit dari rekening utama ke rekening tabungan. Misalnya, setiap tanggal 1, begitu kamu gajian, bank otomatis memindahkan 100.000 ke rekening khusus tabungan. Ini hanya perlu diatur sekali, dan setelah itu berjalan otomatis setiap bulan. Bahkan kamu mungkin tidak menyadari saat uang itu berpindah. Tapi di akhir tahun, kamu akan terkejut saat melihat saldo rekening tabunganmu sudah cukup banyak. Cara ini bekerja karena prinsipnya adalah menyembunyikan uang dari diri sendiri. Karena kita cenderung boros kalau uang kita terlalu mudah diakses. Tapi kalau disimpan di tempat lain dan kita tidak sering lihat, godaannya jauh lebih kecil. Yang kedua, kamu bisa pakai aplikasi dompet digital yang punya fitur menabung otomatis. Misalnya, kamu bisa atur agar setiap kali kamu belanja, aplikasi menyisihkan uang ke dompet khusus, seperti program nabung recehan atau pembulatan transaksi. Jadi kalau kamu belanja 19.500, maka 500 sisanya otomatis masuk ke tabungan. Kecil, tapi terus-menerus. Atau kamu bisa buat sendiri metode yang sesuai dengan kebiasaanmu. Misalnya, setiap kali kamu menolak jajan, kamu langsung transfer 10.000 ke rekening tabungan. Anggap itu sebagai hadiah karena berhasil menahan diri. Jadi bukan hanya kamu hemat, tapi kamu juga memberi penghargaan pada dirimu sendiri dalam bentuk tabungan. Yang menarik dari cara ini adalah, kamu tidak perlu berpikir keras. Tidak perlu menunggu uang sisa. Karena menabungnya sudah jadi bagian dari sistem harian atau bulananmu. Tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu ingat-ingat. Karena sistem yang bekerja untukmu, bukan kamu yang bekerja untuk sistem. Orang yang sukses secara keuangan bukan selalu orang yang punya gaji besar. Tapi mereka yang bisa membuat sistem keuangan bekerja secara otomatis. Dan salah satu sistem paling efektif adalah menabung secara otomatis. Tapi kamu mungkin bertanya, kalau uangnya sedikit, apa benar bisa nabung secara otomatis? Jawabannya, justru kalau penghasilanmu belum besar, sistem ini akan sangat membantumu untuk tetap konsisten. Karena kamu tidak harus menabung 1 juta. Cukup mulai dari 10.000. Yang penting kamu tidak perlu memikirkannya setiap saat. Karena kalau harus diputuskan setiap kali, kamu akan terus tertunda. Coba bayangkan begini. Ada 2 orang. Yang satu menabung 50.000 setiap bulan secara otomatis. Yang satu lagi tidak menabung sama sekali karena merasa uangnya tidak cukup. Setelah 2 tahun, orang pertama punya tabungan 1.200.000 tanpa stres. Orang kedua tetap tanpa simpanan, dan bahkan merasa hidup makin sulit karena tidak ada cadangan. Mana yang lebih siap menghadapi keadaan darurat? Mana yang lebih tenang jika ada kebutuhan mendadak? Dan semua itu dimulai dari keputusan kecil, membiarkan sistem bekerja untuk kita. Menabung otomatis juga membantumu melawan musuh terbesar keuangan, rasa malas dan penundaan. Karena seringkali kita berkata, nanti deh kalau sempat aku transfer ke tabungan. Tapi yang terjadi adalah kita lupa, atau uangnya sudah terpakai. Dan itu terus berulang setiap bulan. Dengan sistem otomatis, kamu tidak perlu berharap semangatmu datang setiap waktu. Kamu tinggal jalani saja. Karena sistem yang kamu bangun akan terus jalan walau kamu sedang sibuk, sedang malas, bahkan saat kamu tidak ingat bahwa kamu sedang menabung. Dan percayalah, saat kamu melihat tabunganmu tumbuh, sekecil apapun itu, kamu akan merasa bangga. Kamu akan merasa berhasil. Kamu akan semakin termotivasi untuk menambah jumlahnya dan meningkatkan kedisiplinanmu. Menabung bukan tentang jumlah besar dalam waktu singkat, tapi tentang langkah kecil yang konsisten dalam waktu panjang. Sama seperti perjalanan jauh dimulai dari satu langkah, kekayaan finansial dimulai dari satu keputusan kecil, menyisihkan sedikit secara otomatis. Mulailah sekarang. Cukup 10.000 atau 5.000. Tidak masalah. Yang penting kamu mulai. Dan biarkan sistem yang kamu bangun menjaga uangmu tetap bertahan. Dan siapa tahu, sistem kecil ini bisa jadi titik balik yang mengubah hidup keuanganmu selamanya. Trik ketujuh, hindari berutang untuk hal konsumtif. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah toko yang penuh dengan barang-barang menarik. Mata kamu terpaku pada sebuah jam tangan yang elegan. Harganya lebih dari setengah gajimu bulan ini.
Kamu tahu kamu tidak mampu membelinya sekarang. Tapi di sudut rak terpampang tulisan besar. Bisa dicicil tanpa DP, bunga ringan, proses cepat. Tiba-tiba, sesuatu dalam dirimu berkata, "Ayo, ambil saja. Kan bisa dicicil. Bulan depan juga kamu masih gajian." Dan sebelum kamu sadar, kamu sudah mengisi formulir, menyetujui kontrak cicilan, dan pulang membawa jam tangan itu, serta beban utang yang pelan-pelan mulai merayap. Inilah jebakan utang konsumtif. Utang yang tidak menghasilkan apapun, tapi hanya memuaskan keinginan sesaat. Dan inilah yang seringkali menjadi alasan utama kenapa banyak orang tidak bisa menabung. Karena sebagian besar penghasilan mereka habis untuk membayar cicilan demi cicilan dari barang-barang yang nilainya semakin menurun seiring waktu. Utang konsumtif bukan hanya menguras uangmu, tapi juga mencuri ketenangan pikiranmu. Setiap awal bulan, sebelum kamu menyisihkan untuk tabungan, kamu sudah harus menyisihkan untuk membayar cicilan. Mulai dari cicilan HP, motor, barang elektronik, sampai pinjaman online yang bunganya mencekik. Dan semua itu membuat ruang untuk menabung menjadi makin sempit. Bahkan seringkali, sampai tidak tersisa. Padahal kalau kamu lihat baik-baik, sebagian besar barang yang kamu cicil sebenarnya bisa ditunda pembeliannya. Bahkan sebagian besar tidak benar-benar kamu butuhkan. Tapi karena promosi, karena tekanan sosial, atau karena gengsi, kamu tergoda untuk mengambilnya sekarang juga. Disinilah kamu perlu mengingat satu prinsip penting. Kalau kamu harus berutang untuk membeli barang, besar kemungkinan kamu belum mampu membelinya. Bukan berarti semua utang itu buruk. Utang bisa menjadi alat yang bermanfaat kalau digunakan untuk hal produktif. Misalnya untuk membuka usaha kecil, untuk pendidikan, atau untuk hal-hal yang memberi nilai jangka panjang dan bisa memberi penghasilan balik. Tapi berutang untuk beli baju lebaran? Untuk bayar liburan? Untuk beli gadget baru yang sebenarnya hanya beda kamera dari yang lama? Itu adalah jebakan yang bisa memiskinkan secara perlahan. Karena utang tidak hanya mengambil uangmu, tapi juga mengambil masa depanmu. Setiap bulan kamu harus membayar cicilan. Artinya, setiap bulan kamu mengurangi kemampuanmu untuk menabung. Dan jika kamu terus mengulang pola ini, maka kamu akan terus hidup dalam lingkaran hutang, dari satu cicilan ke cicilan berikutnya. Dan yang lebih berbahaya, semakin sering kamu terbiasa berutang untuk hal-hal konsumtif, semakin rendah toleransimu terhadap menunggu. Kamu akan jadi pribadi yang selalu ingin serba instan. Tidak tahan sabar. Tidak tahan menunda kepuasan. Padahal, menunda kesenangan hari ini demi kenyamanan masa depan adalah inti dari kedewasaan finansial. Coba bayangkan kamu punya gaji 3 juta per bulan. Tapi kamu punya cicilan HP 600.000, cicilan sepeda motor 1.200.000, dan pinjaman online 300.000. Total sudah 2.100.000. Sisa uangmu tinggal 900.000, dan dari situ kamu harus makan, transportasi, dan segala kebutuhan lain. Lalu bagaimana bisa menabung? Banyak orang berada di situasi itu. Bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena pengeluarannya sudah terkunci sejak awal oleh utang konsumtif. Maka dari itu, mulai sekarang buatlah batasan yang jelas. Jangan berutang untuk hal yang nilainya terus turun, dan tidak memberi dampak jangka panjang. Kalau kamu benar-benar ingin sesuatu, dan itu bukan kebutuhan mendesak, lebih baik menabung dulu. Jadikan keinginan itu sebagai motivasi. Misalnya, kamu ingin beli laptop baru. Daripada langsung ambil cicilan, kamu buat target. Aku akan sisihkan 200.000 setiap bulan sampai cukup. Mungkin butuh waktu 6 bulan. Tapi saat kamu beli, kamu bebas. Tidak ada beban. Tidak ada cicilan. Dan kamu tidak mengambil uang dari masa depanmu. Memang terasa lebih lama. Tapi ingat, kecepatan bukan segalanya dalam keuangan. Ketenangan dan kestabilan jauh lebih penting. Kalaupun kamu sudah terlanjur punya utang konsumtif, jangan merasa hidupmu sudah rusak. Yang penting kamu sadar, dan mulai ubah arah. Pertama, buat daftar semua utangmu. Urutkan dari yang bunganya paling tinggi. Lalu fokus lunasi satu persatu, sambil hentikan kebiasaan menambah utang baru. Jangan menambal utang dengan utang baru. Jangan gali lubang tutup lubang. Karena itu bukan solusi, itu hanya memperpanjang penderitaan. Ingat,
Kebebasan finansial bukan tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi tentang seberapa ringan kamu menjalani hidup. Dan tidak ada yang lebih ringan daripada hidup tanpa cicilan yang menjerat. Kalau kamu ingin bisa menabung setiap bulan, salah satu langkah terpenting adalah menjaga agar penghasilanmu tidak habis hanya untuk membayar kesalahan masa lalu. Maka berhati-hatilah sebelum mengambil utang. Jangan karena diskon. Jangan karena gengsi. Jangan karena ingin terlihat selevel dengan orang lain. Karena pada akhirnya, yang menjalani dan membayar semuanya adalah kamu sendiri. Dan percayalah, hidup sederhana tapi tenang jauh lebih bahagia daripada hidup mewah tapi selalu gelisah. Trik ke-8. Miliki tujuan keuangan yang jelas dan bermakna. Coba bayangkan kamu sedang naik kapal di tengah laut yang luas. Tidak ada peta. Tidak ada arah. Kamu hanya mengikuti kemana angin bertiup dan arus membawa. Sesekali kamu lihat daratan di kejauhan, tapi kamu tidak tahu apakah itu tujuanmu atau hanya pulau asing lain yang akan kamu lewati tanpa berhenti. Begitulah keuangan tanpa tujuan. Banyak orang ingin menabung, tapi mereka tidak tahu untuk apa. Mereka hanya tahu bahwa menabung itu penting. Tapi karena tidak ada tujuan yang jelas, mereka tidak punya alasan kuat untuk bertahan. Dan akhirnya, tabungan itu pun habis kembali karena tergoda hal-hal yang lebih cepat memberi kepuasan. Makanya, punya tujuan keuangan yang jelas sangat penting. Tujuan itulah yang akan jadi alasan kamu bertahan saat semua orang tergoda belanja. Tujuan itulah yang akan jadi pegangan kamu saat kamu merasa bosan menabung. Tujuan itulah yang akan memberi arah pada setiap rupiah yang kamu sisihkan. Tapi jangan asal membuat tujuan. Buatlah tujuan yang benar-benar bermakna. Bukan sekadar pengen kaya, atau biar punya banyak uang. Itu terlalu umum. Tidak cukup kuat untuk mendorong kamu bertahan dalam jangka panjang. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, aku ingin uang ini untuk apa? Jawabannya bisa macam-macam. Mungkin kamu ingin punya dana darurat agar tidak perlu panik saat ada kejadian tak terduga. Mungkin kamu ingin memberangkatkan orang tua ke tempat suci, karena itu mimpi lama mereka. Mungkin kamu ingin membeli rumah sederhana, agar tidak harus ngontrak seumur hidup. Mungkin kamu ingin menikah, tapi tidak ingin membebani pasangan atau keluarga. Atau mungkin kamu hanya ingin punya tabungan agar bisa tidur lebih nyenyak, tanpa rasa cemas tiap akhir bulan. Apapun itu, pastikan tujuanmu spesifik, realistis, dan terukur. Misalnya, bukan hanya, aku ingin punya tabungan. Tapi, aku ingin menabung 10 juta dalam waktu 10 bulan untuk DP motor. Atau, aku ingin punya dana darurat sebesar 6 kali pengeluaran bulanan dalam waktu 1 tahun. Dengan tujuan yang jelas seperti itu, kamu bisa menghitung berapa yang perlu kamu tabung setiap bulan. Kamu bisa memantau progresmu. Kamu bisa tahu kapan kamu berhasil dan kapan kamu harus memperbaiki strategi. Dan yang paling penting, tujuan itu membuat kamu semangat. Karena kamu tidak lagi menabung sekadar karena harus, tapi karena ingin. Karena kamu tahu, setiap ₹1.000 yang kamu sisihkan hari ini akan membawamu lebih dekat ke impianmu. Dan impian yang bermakna, punya daya tarik yang sangat kuat. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dulunya boros, tapi tiba-tiba jadi sangat hemat karena ingin menikah? Atau orang yang biasanya tidak bisa menabung, tapi tiba-tiba bisa kumpulkan 5 juta dalam waktu singkat demi biaya pendidikan anak? Itu terjadi bukan karena mereka berubah secara ajaib, tapi karena mereka punya alasan kuat. Dan alasan itu mengalahkan semua godaan. Jadi, kalau kamu ingin benar-benar bisa menabung secara konsisten, temukan alasan yang benar-benar menyentuh hatimu. Tulis tujuanmu. Tempelkan di dinding kamar. Jadikan itu sebagai pengingat setiap kali kamu ingin menyerah. Dan satu hal lagi, tujuan keuangan bukan hanya untuk jangka panjang. Kamu juga bisa punya tujuan jangka pendek. Misalnya, aku ingin punya 2 juta untuk liburan akhir tahun. Atau, aku ingin beli peralatan kerja freelance supaya bisa cari tambahan. Dengan tujuan-tujuan kecil seperti itu, kamu akan lebih mudah membangun momentum. Karena ketika kamu berhasil mencapai satu tujuan, kamu akan merasa percaya diri. Kamu akan merasa mampu. Dan dari sana, kamu akan terdorong untuk menetapkan tujuan yang lebih besar. Tujuan yang jelas juga akan membantumu menentukan prioritas.
Kalau kamu punya tujuan membeli laptop kerja, kamu akan berpikir 2 kali saat ingin beli sepatu baru. Karena kamu tahu, sepatu itu akan membuat kamu mundur selangkah dari impianmu. Tapi kalau kamu tidak punya tujuan, semua barang terlihat menarik. Semua keinginan terasa layak dipenuhi. Dan akhirnya uangmu habis, tapi kamu tetap merasa kosong. Uang yang tidak diarahkan akan habis oleh hal-hal yang tidak penting. Tapi uang yang punya arah, sekecil apapun, bisa membawamu ke tempat yang jauh lebih baik. Jadi mulai hari ini, duduklah sejenak. Ambil kertas atau buka catatan di HP. Tulis, aku ingin menabung untuk, lalu lanjutkan kalimat itu. Tambahkan jumlahnya. Tambahkan waktunya. Tambahkan alasannya. Buat tujuan itu hidup dalam pikiranmu. Dan setiap kali kamu merasa lelah menabung, ingatlah tujuan itu. Karena tujuan yang kuat bisa membuat kamu bertahan di tengah godaan. Dan ketika kamu akhirnya mencapainya, kamu akan tahu, setiap rupiah yang kamu sisihkan tidak pernah sia-sia. Trik ke-9, catat semua pengeluaran, sekecil apapun. Bayangkan kamu punya ember besar yang kamu isi dengan air setiap hari. Tapi tanpa kamu sadari, ternyata di dasar ember itu ada lubang-lubang kecil. Air terus merembes keluar, sedikit demi sedikit. Lama-lama, meski kamu sudah tuangkan banyak air, ember itu tetap saja tak kunjung penuh. Begitu pula dengan keuanganmu. Kamu mungkin merasa sudah hemat, sudah tidak jajan berlebihan, sudah menahan diri dari beli barang-barang mahal. Tapi tetap saja, uangmu cepat habis. Dan kamu tidak tahu kemana perginya semua itu. Salah satu penyebab utamanya adalah pengeluaran kecil yang tidak tercatat. Rp1.000 untuk parkir, Rp5.000 untuk air minum kemasan, Rp7.000 untuk gorengan di pinggir jalan, Rp12.000 untuk top up game, dan begitu seterusnya. Mungkin terlihat sepele, tapi kalau dikumpulkan selama sebulan, jumlahnya bisa mengejutkanmu. Inilah kenapa mencatat pengeluaran adalah kebiasaan kecil yang dampaknya sangat besar. Karena dari situlah, kamu bisa menemukan lubang-lubang keuangan yang selama ini tersembunyi. Kebanyakan orang malas mencatat karena merasa itu merepotkan. Tapi justru karena malas itulah mereka terus terjebak dalam pola yang sama, tanpa pernah tahu kesalahannya di mana. Coba kamu ingat, berapa kali kamu pernah berkata, "Loh, kok uangku tinggal segini? Padahal aku merasa belum beli apa-apa." Nah, itu karena kamu tidak mencatat. Mencatat pengeluaran tidak harus ribet. Tidak perlu buku akuntansi. Cukup pakai catatan di ponsel, aplikasi keuangan gratis, atau bahkan kertas kecil di dompet. Yang penting, setiap kali kamu mengeluarkan uang, langsung catat. Jangan tunggu nanti malam. Jangan tunda sampai besok. Karena ingatan manusia sangat mudah lupa, apalagi soal angka-angka kecil. Kalau kamu bisa menjadikan ini sebagai kebiasaan harian, kamu akan mulai punya kesadaran baru tentang kemana saja uangmu pergi. Misalnya, kamu sadar bahwa dalam seminggu kamu menghabiskan Rp100.000 hanya untuk beli kopi di luar. Atau Rp200.000 untuk pesan makanan online. Atau kamu menemukan bahwa biaya transportasimu naik, karena kamu lebih sering pakai ojek online dibanding naik kendaraan umum. Semua informasi itu tidak akan kamu sadari kalau tidak kamu catat. Dan dari situlah kamu bisa mulai membuat perbaikan. Kamu bisa berkata, "Oke, minggu depan aku akan kurangi beli kopi di luar jadi 2 kali saja." Atau, "Aku akan bawa bekal makan siang 3 kali seminggu." Atau, "Aku akan isi ulang air minum daripada beli botolan setiap hari." Keputusan-keputusan itu akan lebih mudah kamu buat ketika kamu punya data nyata dari catatanmu sendiri. Selain itu, mencatat pengeluaran juga membantu kamu untuk lebih menghargai uang. Karena saat kamu lihat sendiri, bahwa satu pengeluaran kecil berulang bisa menguras ratusan ribu dalam sebulan, kamu akan lebih hati-hati. Kamu akan berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Kamu akan lebih mempertimbangkan manfaatnya. Dan kamu akan merasa lebih bertanggung jawab atas setiap rupiah yang kamu keluarkan. Mencatat juga memberi rasa puas. Setiap akhir minggu atau akhir bulan, kamu bisa lihat dan mengevaluasi, "Oh, bulan ini aku berhasil kurangi pengeluaran jajan sampai 30%. Atau, ternyata aku bisa hidup nyaman tanpa harus langganan 5 aplikasi hiburan." Kamu jadi tahu di mana pengeluaranmu yang paling besar,
dan di mana kamu bisa menghemat lebih banyak. Tanpa catatan, semua itu hanya jadi tebakan. Dan satu hal yang sangat penting, mencatat pengeluaran membantu kamu membuat anggaran yang realistis. Kalau kamu ingin menyusun budget bulanan, kamu butuh data nyata. Kamu tidak bisa asal-asalan menebak berapa biaya makanmu, berapa biaya transportasi, atau kebutuhan harian lainnya. Dengan catatan pengeluaran, kamu tahu dengan jelas angka-angkanya. Dan itu membuat perencanaanmu jauh lebih akurat. Coba kamu lakukan ini selama 1 bulan penuh. Catat semua pengeluaran, sekecil apapun. Jangan malu mencatat, beli permen Rp2.000, atau ongkos parkir Rp1.000. Semua itu penting, karena pengeluaran besar sering bisa dikendalikan. Tapi pengeluaran kecil yang sering tak terlihat, itulah yang bisa menghancurkan rencana keuangan. Setelah 1 bulan, baca kembali catatanmu. Kamu akan kaget melihat betapa banyak uang yang keluar untuk hal-hal kecil. Dan saat kamu mulai sadar, kamu akan mulai berubah. Karena perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari kesadaran kecil. Dan mencatat pengeluaran adalah cara sederhana untuk membangun kesadaran itu. Maka dari itu, jangan anggap sepele. Kalau kamu ingin bisa menabung setiap bulan, kamu harus tahu kemana uangmu pergi. Dan kamu hanya bisa tahu jika kamu mencatatnya. Jadi mulai sekarang, setiap kali mengeluarkan uang, langsung buka catatanmu. Tulis, simpan, ulangi. Jadikan ini bagian dari rutinitas harianmu. Karena disiplin kecil hari ini bisa membawa kebebasan besar di masa depan. Trik ke-10. Evaluasi rutin dan jangan takut mengubah strategi. Setiap rencana, sebaik apapun, tidak akan selalu berjalan mulus. Kadang ada bulan-bulan ketika pengeluaran mendadak membengkak. Kadang ada kondisi tak terduga yang membuat kita harus keluar dari jalur. Atau mungkin, strategi yang kita pakai terasa tidak cocok lagi karena situasi hidup sudah berubah. Dan itu semua wajar. Yang tidak wajar adalah tetap bertahan dalam sistem yang tidak lagi efektif, hanya karena kita takut mengubah arah. Itulah kenapa trik terakhir ini sangat penting. Lakukan evaluasi rutin, dan jangan takut mengubah strategi keuanganmu. Banyak orang merasa gagal menabung karena merasa, aku sudah coba, tapi tetap tidak berhasil. Tapi seringkali, masalahnya bukan karena dia tidak mampu, melainkan karena dia tidak mengevaluasi, dan tetap memakai pola lama yang sebenarnya sudah tidak relevan. Misalnya, dulu kamu pakai sistem menabung di akhir bulan, tapi ternyata tiap bulan uangmu selalu habis duluan. Maka kamu perlu ubah. Coba menabung di awal bulan, begitu gajian. Atau pakai sistem otomatis agar tidak tergoda mengutak-atik. Atau dulu kamu pakai metode amplop harian, tapi sekarang karena semua transaksi digital, kamu mulai malas mencatat. Maka kamu bisa beralih ke aplikasi keuangan yang otomatis merekam transaksi. Perubahan itu bukan tanda ketidakkonsistenan, tapi tanda bahwa kamu terus berkembang dan mencari cara yang paling cocok dengan hidupmu saat ini. Bayangkan kamu sedang naik sepeda menyusuri jalan panjang. Kadang jalannya rata, kadang naik, kadang turun. Kalau kamu terus pakai gigi yang sama, kamu akan kelelahan. Tapi kalau kamu tahu kapan harus mengganti gigi, kapan harus istirahat, kapan harus mengayuh lebih cepat, kamu akan bisa menempuh jarak jauh tanpa kehabisan tenaga. Begitu pula dengan keuangan. Kamu harus peka terhadap perubahan. Misalnya, jika penghasilanmu bertambah, maka strategi tabunganmu pun harus ikut berkembang. Jangan tetap menabung jumlah yang sama seperti dulu. Naikkan persentasenya, agar pertumbuhanmu terasa. Sebaliknya, kalau penghasilanmu turun sementara, jangan stres. Kurangi sementara jumlah tabunganmu, tapi tetap pertahankan kebiasaan menabung itu. Karena lebih baik menabung sedikit daripada berhenti total. Evaluasi juga bisa membantumu mengenali pola buruk yang diam-diam kembali. Misalnya, kamu dulu berhasil mengurangi jajan kopi di luar, tapi belakangan kamu sadar pengeluaran itu naik lagi. Dengan evaluasi rutin, kamu bisa segera sadar dan memperbaikinya sebelum keterusan. Idealnya, lakukan evaluasi keuangan setiap akhir bulan. Sisihkan waktu 1 jam untuk duduk sendiri, buka catatanmu, dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku berhasil menabung bulan ini? Apa yang paling banyak menyedot pengeluaran?
Apa yang bisa aku perbaiki bulan depan? Apakah tujuanku masih relevan? Atau perlu disesuaikan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi dasar dari strategi bulan berikutnya. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Keuangan pribadi bukan soal sempurna, tapi soal berkembang. Ada bulan ketika kamu bisa menabung lebih banyak. Ada juga bulan ketika kamu harus mengeluarkan lebih dari biasanya. Itu bukan kegagalan. Itu bagian dari perjalanan. Yang penting adalah kamu tetap sadar, tetap mengevaluasi, dan tetap mau beradaptasi. Karena orang yang berhasil bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang terus belajar dari kesalahan, memperbaiki langkah, dan tidak menyerah pada keadaan. Jadi, setelah kamu terapkan 9 trik sebelumnya, pastikan kamu tidak lupa dengan yang satu ini. Duduk sejenak, lihat ke belakang, dan tanya pada dirimu, apakah jalurku sudah tepat? Kalau belum, apa yang bisa aku ubah agar lebih baik? Dan perubahan kecil yang kamu lakukan berdasarkan evaluasi itu, akan membuat kamu terus mendekat ke tujuanmu. Menabung bukan sekadar soal disiplin, tapi soal menyadari, memahami, dan mengarahkan hidupmu sendiri. Dan itu semua hanya bisa terjadi jika kamu mau jujur menilai dirimu sendiri, setiap waktu. Sampai di sini, kita telah menyelesaikan 10 trik mengelola uang agar bisa menabung setiap bulan. 10 langkah sederhana, tapi sangat kuat jika kamu terapkan dengan konsisten. Mulai dari mengenal prioritas, mencatat pengeluaran, membangun kebiasaan otomatis, sampai mengevaluasi strategi secara rutin, semua itu bukan teori kosong, tapi bekal nyata untuk membangun masa depan keuangan yang lebih sehat dan tenang. Ingat, perubahan besar tidak selalu dimulai dengan lompatan besar. Kadang cukup satu langkah kecil, yang dilakukan terus-menerus, dan tidak berhenti di tengah jalan. Dan kamu punya semua kemampuan untuk memulainya. Masa depanmu bukan ditentukan oleh besarnya gaji, tapi oleh cerdasnya keputusan yang kamu buat hari ini. Jadi, jangan tunggu gaji naik untuk mulai menabung. Jangan tunggu utang lunas baru mulai mengatur uang. Mulailah dengan apa yang kamu punya sekarang. Dengan cara yang kamu bisa. Dan perlahan, lihatlah bagaimana hidupmu mulai berubah. Karena setiap tabungan, setiap penghematan kecil, setiap strategi keuangan yang kamu jalani hari ini, semuanya adalah bukti bahwa kamu sedang mempersiapkan versi terbaik dari dirimu di masa depan. Dan masa depan itu akan sangat berterima kasih pada dirimu yang sekarang.